Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Dimas Handini dengan NPM 2040704033, lokal A1, Prodi S1 Kebidanan Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan materi KDPK, yaitu PPI. Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana cara pencegahan dan pengendalian dari infeksi, saya akan menjelaskan konsep dasar dari infeksi. Infeksi merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen dan bersifat dinamis. Kenapa disebut bersifat dinamis? Karena mikroba patogen ini dia berkembang secara terus-menerus dan secara pasti. Nah, seperti yang kita tahu bahwa mikroba merupakan makhluk hidup juga, maka mikroba juga ingin bertahan hidup. Mikroba bertahan hidup dengan cara berkembang biak pada suatu tempat yang cocok untuk mikroba patogen dan mampu mencari tempat baru dengan cara berpindah dan menyebar secara luas. Penyakit infeksi adalah penyakit yang nyata secara klinik yang mempunyai tanda dan gejala medis yang bercirikan penyakit akibat dari infeksi itu sendiri. Keberadaan dan pertumbuhan agen biologik patogenik pada organisme host individu. Karena mikroba patogen ini dia dapat mencari tempatnya dengan cara berpindah atau menyebar, maka mikroba patogen sangat merugikan untuk orang yang sehat, terlebih lagi untuk orang yang tidak sehat. Nah, apabila mikroba patogen ini dia mengenai atau berpinang kepada orang yang sehat, maka orang sehat ini akan menjadi sakit, begitupun dengan orang yang tidak sehat, ataupun yang sedang menjalani perawatan pada asuhan kebidanan atau keperawatan. Mereka akan merasakan sakit yang bertambah atau beban sakitnya akan bertambah juga. Dalam hal tertentu, penyakit infeksi akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Sekarang kita telah tahu apa penyebab dari penyakit infeksi ini, yaitu mikroba patogen. Patogen ini terdiri virus, bakteri, jamur, protozoa, parasit multiseluler, dan yang terakhir itu protein yang menyimpang yang biasa dikenal dengan virion atau partikel virus yang lengkap. Patogen-patogen inilah yang menyebabkan epidemi penyakit atau penularan penyakit. Apabila patogen tidak terdapat atau tidak ada, maka suatu penularan penyakit atau penyakit infeksi ini pun juga tidak ada. Nah, penularan patogen ini terjadi dengan cara makanan yang terkombinasi, terus secara kontak fisik, cairan tubuh, benda, inhalasi yang ada di udara, atau melalui organisme vektor. Untuk melakukan tindakan dari pencegahan dan pengendalian infeksi, kita perlu tahu dan harus memahami bagaimana rantai infeksi itu. Nah, karena apabila kita dapat memutus atau menghilangkan rantai itu sendiri, kita dapat mencegah atau menghentikan infeksi penyakit tersebut. Adapun komponen yang dapat menyebabkan penularan yang terdiri dari agen infeksi atau infectious agent, reservoir, pintu keluar atau portal of exit, terus pintu masuk atau portal of entry, dan penjamu host yang susceptible. Komponen yang pertama ialah agen infeksi atau infectious agent. Agen infeksi ini merupakan mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi. Pada manusia, dapat berupa bakteri, virus, jamur, dan parasit. Ada 3 faktor pada agen penyebab yang mempengaruhi terjadinya infeksi, yaitu patogenesis, virulensi, dan jumlah atau dosis. Komponen yang kedua yaitu reservoir atau di mana tempat agen dapat hidup, tumbuh, berkembang biak, dan dapat menularkan kepada orang. Reservoir ini paling umum terjadi pada manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, tanah, air, dan bahan-bahan organik lainnya. Reservoir yang umum yang terjadi pada orang sehat meliputi permukaan kulit, usus, vagina, dan selaput lendir saluran napas. Komponen ketiga yaitu pintu keluar atau portal of exit. Sesuai dengan namanya, maka dapat diartikan sebagai jalan dari agen
infeksi untuk keluar dari reservoir. Pintu keluar meliputi saluran pernapasan, pencernaan, saluran kemih dan kelamin, kulit, dan membran mukosa, transplasenta, dan darah, serta cairan tubuh lain. Komponen yang keempat yaitu pintu masuk atau portal of entry. Komponen ini adalah tempat agen infeksi untuk memasuki tubuh bagian manusia yang sensitif. Nah, pintu masuk ini dapat melalui saluran pernapasan, saluran pencernaan, saluran kemih dan kelamin, selaput lendir, serta kulit yang luka. Komponen yang kelima yaitu pejamu host yang susceptible atau tubuh manusia yang sensitif. Maksudnya adalah seseorang yang tidak memiliki daya tahan tubuh yang kuat, maka akan mudah terserangnya penyakit atau akan mudah terjangkitnya infeksi itu sendiri. Adapun faktor yang mempengaruhi pejamu ini yaitu dari umur, status gizi, status imunisasi, penyakit kronis, lalu luka bakar yang luas, dan trauma atau pembedahan, dan yang terakhir itu bagaimana pengobatan dengan imunosoresan. Tidak hanya faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, namun ada beberapa faktor yang menjadi pengaruh pada daya tahan tubuh seseorang, yaitu dari jenis kelamin, ras, biaya hidup, varian sifat, terus status ekonomi, dan yang terakhir adalah pekerjaan orang tersebut. Setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dari infeksi dan bagaimana rantai dari infeksi, maka kita perlu mengetahui teknik yang digunakan untuk mencegah dalam infeksi dan pengendalian dari infeksi, yaitu teknik asepsis. Teknik asepsis adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah perpindahan mikroorganisme. Teknik asepsis ini berguna untuk mencegah perpindahan dari mikroorganisme, lalu mengawal dan mengurangi infeksi. Menurut Hinckliffe 1999, teknik aseptik merupakan metode pencegahan yang digunakan dalam setiap tindakan yang membawa resiko masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh pasien. Ada dua teknik asepsis, yaitu asepsis medikal atau teknik bersih, dan asepsis surgical atau teknik steril. Aseptik yang pertama yaitu teknik bersih, di mana teknik ini dilakukan untuk mengurangi jumlah mikroorganisme dan menurunkan kemungkinan penyebaran dari mikroorganisme tersebut. Contoh dari aseptik medikal ini ialah mencuci tangan, mengganti pakaian klien di tempat tidur, serta menggunakan cangkir untuk obat. Selanjutnya yaitu asepsis surgical atau teknik steril yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada suatu objek. Mengapa pada suatu objek ini terdapat mikroorganisme? Karena apabila suatu objek tidak steril atau tidak bersih, maka suatu objek ini akan mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme. Menurut Rutala tahun 2003, pada aseptik medis, suatu area atau objek dinyatakan terkontaminasi jika area atau objek tersebut mengandung atau diduga mengandung patogen. Misalnya, bedpan yang sudah dipakai, lantai dan kasa yang basah merupakan contoh objek yang terkontaminasi. Sterilisasi membunuh semua mikroorganisme dan spora. Selanjutnya, transmisi mikroorganisme atau cara penularan mikroorganisme. Jadi cara penularan mikroorganisme ini melalui dua cara, yaitu transmisi langsung dan transmisi tidak langsung. Transmisi langsung ini dia dilakukan secara langsung oleh mikroba patogen dengan masuk ke pintu masuk ke dalam tubuh manusia. Contohnya adalah adanya sentuhan, gigitan, ciuman, atau adanya droplet clay saat bersin, batuk, berbicara, atau saat transfusi darah dengan darah yang terkontaminasi mikroba patogen. Maksudnya itu seperti pada saat kita berbicara, kita akan
pada saat kita berbicara, bersin, atau batuk, kita akan mengeluarkan percikan-percikan air yang akan dapat langsung menyentuh sesuatu benda atau bagian tubuh kita. Nah, apabila percikan-percikan tersebut mengandung dari mikroba patogen, maka bagian tubuh kita yang terkena itu akan terkontaminasi oleh mikroba patogen tersebut. Lalu selanjutnya, transmisi tidak langsung. Transmisi tidak langsung, penularan mikroba patogen yang memerlukan adanya media perantara, baik dari barang, air, udara, makanan maupun vektor. Vehicle-borne sebagai media perantara, penularan adalah barang atau bahan yang terkontaminasi seperti peralatan makanan dan minuman, instrumen bedah, peralatan laboratorium, peralatan infus atau transfusi. Vector-borne sebagai media perantara penularan adalah vektor atau serangga yang memindahkan mikroba patogen ke pejabu dengan cara berikut. Cara mekanisme pada kaki serangga melekat kotoran atau sputum mikroba patogen lalu hinggap pada makanan atau minuman, di mana selanjutnya akan masuk ke dalam saluran cerna manusia tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan assalamualaikum.